Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di dapur SMP Negeri 10 Malang. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita lanjutkan kegiatan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari akan mendapat manfaat. Baiklah anak-anak, mari kita ingat materi sebelumnya. Kemarin tentang manfaat ikan. Apa manfaat ikan untuk tubuh kita? Yang pertama adalah untuk pertumbuhan tubuh. Yang kedua yang penting adalah untuk kecerdasan otak. Nah, ini baik untuk usia remaja seperti kalian. Nah, di dalam ikan ada omega 3 yang berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan otak. Nah, sekarang mari kita ikuti bersama nanti praktek hari ini tentang olahan ikan. Yang kita praktekkan di sini adalah olahan ikan tuna. Bahan-bahannya adalah bahan utama ikan tuna yang sudah dihilangkan durinya sebanyak setengah kilogram. Berikutnya ada bumbu dasar putih yang kemarin kalian sudah praktekkan. Nah, apa saja bumbu dasar putih? Ada bawang merah, bawang putih, garam maupun lada. Berikutnya adalah tepung tapioka sebanyak 150 gram. Bahan selanjutnya 2 butir telur yang dipisahkan putih dan kuningnya. Berikutnya ada 50 gram wortel yang diserut kasar, 50 gram wortel yang diserut halus. Berikutnya nanti tambahan rasa, ada garam, ada lada. Nah, kuncinya di sini, ini ada jeruk nipis yang fungsinya untuk menghilangkan bau amis pada ikan. Berikutnya ada daun bawang. Berikutnya ada kulit dimsum yang berwarna putih. Ada kulit dimsum yang berwarna agak kekuningan. Ada bentuk bulat, ada bentuk kotak. Selanjutnya ada tahu yang sudah digoreng terlebih dahulu. Nah, ini akan dibuat tahu tuna. Nah, setelah ini mari kita ikuti bagaimana cara membuatnya. Ya, cara yang pertama adalah masukkan putih telur dalam blender. Fungsinya apa? Supaya ini memudahkan mesin untuk berputar karena ini berupa cairan. Berikutnya baru ikan tuna yang sudah hilang dari durinya dan kulitnya masukkan. Kalau tidak punya blender, kalian bisa menghaluskannya menggunakan cobek. Sedikit-sedikit saja kita haluskan. Tambahkan bumbu dasar putih yang sudah kalian buat. Dua sendok. Blender. Tambahkan 50 ml air untuk mempermudah penghalusan. Kalau sudah halus, mari kita lihat proses berikutnya. Oke, satu. Setelah adonan ikan halus,
campurkan dengan tepung tapioka. Ini diaduk saja. Campur adonan hingga merata. Nah, kalau pengen nambah rasa, boleh ditambahkan lada atau garam secukupnya. Adonan ini sudah siap dicetak. Setelah adonan tercampur rata, mari kita gunakan sarung plastik dulu untuk mencetak agar terjaga kebersihan. Karena adonan ini untuk beberapa olahan, mari kita bagi. Satu untuk dimsum, kita tambahkan wortel, untuk dimsum kita tambahkan wortel yang diserut halus. Kita gunakan, kita sisakan. Ini fungsinya untuk hiasan nanti yang ada di atasnya. Kita campur. Kita tambahkan juga daun bawang yang sudah diiris halus. Ini untuk meningkatkan rasa, selain juga untuk mempercantik tampilan. Boleh ditambahkan garam, kalau memang kurang, ya, boleh ditambahkan juga lada. Kita campur. Nah, adonan ini siap untuk dicetak. Untuk dimsum, kita ambil kulit bulat. Kita isikan sedikit, setengah sendok. Kita bentuk. Cara bentuknya seperti ini. Nah, sementara kita mencetak, kita siapkan air untuk mengukus. Ini kita siapkan. Didihkan dulu karena kita mencetak beberapa. Kita bentuk dengan cara dilipat-lipat. Nah, seperti ini. Kita beri hiasan di atasnya agar lebih cantik dengan wortel serut tadi. Untuk yang bentuk perahu, kita ambil kulit yang berbentuk kotak. Kita isi. Lipat ujungnya menjadi 2 bagian. Selanjutnya, lipat kembali ujung dengan ujung sehingga membentuk perahu. Nah, sekarang supaya tidak lepas, dilem menggunakan adonannya. Rekatkan. Nah, ini dimsum yang sudah siap dikukus. Sebelum dikukus, supaya tidak menempel dalam dandang atau alatnya, diberi minyak sedikit pada bagian bawahnya.
agar tidak lengket saat kita mengangkat dimsum. Penataannya di dalam kukusan beri jarak supaya tidak saling menempel. Kukus selama lebih kurang 15 menit. Sampai matang. Untuk adonan tahu tuna, agar lebih lembut, kita gunakan kuning telur untuk campuran. Berikutnya adalah wortel yang diparut kasar. Ini untuk menambah zat gizi. Kenapa digunakan kasar? Agar ada teksturnya saat kita gigit. Agar lebih empuk, tambahkan kuning telur. Aduk hingga rata. Selanjutnya kita isikan pada tahu yang sudah digoreng terlebih dahulu. Kemudian belah tengahnya seperti ini. Cari yang tahu di dalamnya tidak terlalu padat sehingga isinya lebih banyak. Kita isikan. Nah, ini tahu tuna yang siap kita kukus. Kukus lebih kurang selama 15 menit. Sama dengan dimsum. Setelah 15 menit, kita periksa. Kalau sudah kenyal, berarti ini sudah matang. Siap kita sajikan. Agar lebih enak, bisa disajikan dengan saus sambal. Nah, dimsum ikan tuna siap dinikmati. Kalau ikan cepat, ikan itu 10 menit matang. Buatkan aja dulu. Setelah dikukus 15 menit, tahu kita lihat. Nah, kalau sudah keras ini sudah matang. Boleh kita angkat. Tahu siap kita sajikan. Tahu tuna siap kita sajikan. Untuk membuat bakso tuna, kita bentuk menggunakan tangan. Dengan bantuan sendok seperti ini, kita masukkan di dalam air yang mendidih. Biarkan
adonan terapung itu pertanda bahwa bakso sudah matang. Setelah bakso terapung, ini pertanda sudah matang, kita siapkan kuah bakso yang terbuat dari air yang direbus ditambahkan dengan bumbu dasar putih. Nah, ini kita lihat baksonya sudah terapung matang, kita angkat, masukkan di dalam kuah bakso. Bakso siap disajikan. Bakso tuna siap disajikan. Untuk mempercantik tampilan, tambahkan daun bawang irisan. Selain itu juga untuk menambah rasa. Nah, ini adalah hasil olahan dari ikan tuna. Ada bakso tuna, ada tahu tuna, dan dimsum tuna. Selain lezat rasanya, hidangan ini sangat bermanfaat karena ada kandungan omega 3 yang ada di dalam ikan, yang fungsinya utamanya adalah untuk meningkatkan kecerdasan otak. Nah, anak-anak, selamat mencoba, selamat berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.